Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemrograman terdistribusi. Baiklah, pemrograman terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputerisasi terintegrasi, dianggap oleh pengguna sebagai satu sistem komputer tunggal. Infrastruktur dalam pemrograman terdistribusi. Yang pertama, jaringan komputer. Dua, berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, user yang saling terkait dalam jaringan. Rancangan pemrograman terdistribusi yaitu hal yang penting dalam membangun software terdistribusi. Yang pertama, naming. Kedua, komunikasi. Tiga, struktur software. 4. Alokasi beban kerja. 5. Perawatan yang konsisten. Seseorang perancang harus memahami sistem tersebut, rancangan interface, rekayasa software, dan lain-lain. Yang pertama itu naming, struktur nama. Harus menunjukkan setiap tipe sumber daya, hierarki, MIS, dan lain-lain. Password memungkinkan untuk berkembang. Flight atau data selalu memperhatikan ukuran panjang maksimal yang ditentukan. Yang kedua, komunikasi. Komponen DS meliputi bagian logika dan fisik yang terpisah. Mereka harus dikomunikasikan secara urut supaya dapat berinteraksi. Komunikasi antara sepasang proses meliputi yang pertama, transfer data dari lingkungan yang mengirim proses ke lingkungan yang menerima proses. Beberapa komunikasi memerlukan sinkronisasi antara pengirim dengan penerima, sehingga pengirim dan penerima berhenti sampai dengan proses yang lainnya membebaskannya. Mekanisme sinkron dalam kurung blocking. Pengiriman menunggu sesudah pengiriman pesan sampai dengan penerima melakukan operasi penerimaan. Asinkron non-blocking. Pesan ditempatkan dalam antrian menunggu penerima, menerima, dan mengirim melalui pengiriman lagi. Bentuk komunikasi lanjutan yaitu client server. Cenderung melakukan layanan searah pertukaran meliputi transmisi dari klien ke server, eksekusi pesan oleh server, transmisikan kembali ke klien. Server harus selalu siap pada adanya permintaan dan klien harus menunggu sampai dengan balasan yang diterima. Tidak ada klien yang diprioritaskan. 3. Struktur software. Kategori software dalam distribusi. Yang pertama, aplikasi. Kedua, sistem operasi. Menyediakan pengelolaan sumber daya dasar. 1. Alokasi memori dan perlindungan. 2. Menciptakan proses dan penjadwalan. Komunikasi antar proses, penanganan peralatan. Memberikan kumpulan abstraksi pemrograman berorientasi masalah yang umum, seperti proses aplikasi, melindungi dari lapisan prosesor dan peralatan lain. Harus memperkuat perlindungan kode dan tahap terhadap perubahan waktu proses. Lanjutan struktur SW yaitu open service, layanan terbuka. Membawa fasilitas pemrograman dalam sistem distribusi sesuai tingkat yang diperlukan. Layanan baru dapat dibangun dan diinstal sesuai kebutuhan. Layanan mulai dari file layanan dasar sampai dengan layanan email. Mendukung pemrograman terdistribusi. Sistem pemrograman terdistribusi butuh berbagai data dan resource di antara pemakaian, mendukung komunikasi person to person, fleksibilitas. Komputer yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda dapat di-share antar user. Tantangan dalam penerapan dan perancangan pemrograman terdistribusi yaitu 1. Karakteristik sistem terdistribusi. Ya, ada heterogenitas, ada
pertukaran sumber daya, keterbukaan, konkurensi atau multiproses, berubah ukuran, mampu mengatasi kesalahan, transparan, keamanan. Yang kedua, software sistem dan aplikasinya harus dirancang dengan baik. Mengapa pemrograman terdistribusi? Yaitu butuh berbagai data dan resource di antar pemakai, mendukung komunikasi person to person, fleksibilitas komputer yang berbeda dan kemampuan yang berbeda dapat di-share antar user. Masalah dengan pemrograman terdistribusi yaitu software, bagaimana merancang dan mengatur software dalam sistem terdistribusi, ketergantungan pada infrastruktur jaringan worldwide, kemudian akses ke data yang di-share memunculkan masalah keamanan. Kelebihan dan kelemahan sistem pemrograman atau pemrograman terdistribusi. 1. Kelebihan sistem terdistribusi yaitu pertukaran sumber daya prosesor, pertukaran data, struktur geografis, menyederhanakan logika, modular, reliable, biaya rendah. Kelemahan sistem terdistribusi yaitu biaya komunikasi yang membengkak, pemaduan yang sulit, pembuatan program yang lebih sulit. Definisi kesimpulan dari sistem atau pemrograman terdistribusi. Yang pertama ada sebuah sistem terdistribusi terdiri dari sekumpulan komputer yang mandiri yang terhubung dalam jaringan komputer dan dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Software sistem terdistribusi dapat mengkoordinir aktivitas masing-masing komputer dan melakukan pertukaran sumber daya sistem, hardware dan software dan data. Pengguna sistem terdistribusi dapat merasakan sebuah fasilitas komputer yang terpadu meskipun sebenarnya terdiri dari banyak komputer yang berada di lokasi yang berbeda secara geografis. Akhir dari slide, terima kasih. Baiklah, mungkin itulah paparan dari pemrograman terdistribusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.